It's like a poem. A. Pengertian uji regrensi. Istilah regrensi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886. Galton menemukan adanya tendensi bahwa orang tua memiliki tubuh tinggi memiliki anak yang tinggi, orang tua yang pendek memiliki anak yang pendek. Demikian ia mengamati bahwa ada kecenderungan tinggi anak cenderung bergerak menuju rata-rata tinggi populasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketinggian anak yang amat tinggi atau orang tua yang amat pendek cenderung bergerak ke arah rata-rata tinggi populasi. Inilah yang disebut hukum Galton mengenai regrensi universal. Dalam bahasa Galton, ia menyebutkan sebagai regrensi menuju mediokritas. Secara umum, analisis regrensi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Selanjutnya, persamaan garis regrensi. Persamaan garis regrensi adalah model hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu antara variabel bergantung dengan variabel bebasnya. Sedangkan yang dimaksud garis regrensi adalah suatu garis yang ditarik di antara titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan besar variabel yang lain, dan juga dapat digunakan untuk mengetahui macam korelasinya. Apabila dua variabel X dan Y yang mempunyai hubungan atau korelasi, maka perubahan nilai variabel diartikan sebagai variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya. Selanjutnya, C. Analisis uji regrensi. Analisis regrensi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut dengan variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Analisis regrensi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Macam-macam analisis regrensi ada tiga. Yang pertama, analisis regrensi linear sederhana. Analisis ini merupakan analisis regrensi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regrensi sendiri. Di dalam regrensi ini, variabel independen ini hanya digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Yang kedua, analisis regrensi linear berganda. Analisis regrensi berganda hampir sama dengan analisis regrensi linear sederhana, di mana untuk memprediksi nilai dependen atau yang lebih dikenal dengan variabel Y memerlukan variabel independen atau yang lebih dikenal dengan variabel X. Hal ini membedakan antara regrensi ini dengan regrensi linear sederhana adalah jumlah variabel yang digunakan. Dan yang terakhir, analisis regrensi logistik. Analisis regrensi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan dua analisis regrensi sebelumnya. Analisis regrensi logistik terbilang cukup rumit karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian, seperti yang atau tidak hidup atau mati dan lain sebagainya. D. Asumsi dalam regrensi. Menurut Imam Ghazali, uji asumsi klasik terhadap model regrensi linear yang digunakan dilakukan agar dapat diketahui apakah model regrensi baik atau tidak. Nah, tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi. Nah, itu ada beberapa ujian. Yang pertama adalah uji normalitas. Analisis regrensi linear mengasumsikan bahwa sisa-sisa berdistribusi mengetahui apakah dalam persamaan regrensi tersebut residual berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan normal P, seri P, plot, dan uji Kolmogorov
Smirnov. Dan yang kedua adalah uji homosekdasisitas. Salah satu asumsi klasik adalah homosekdasisitas atau non-heteroskedastisitas, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa varian setiap sisaan masih tetap sama, baik untuk nilai-nilai pada variabel independen yang kecil maupun besar. Dan yang ketiga adalah uji non-autokoreksi. Salah satu asumsi penting dari regresi linear adalah bahwa tidak ada autokorelasi antara serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu. Adanya kebebasan antar sisaan dapat dideteksi secara grafis dan empiris. Dan yang keempat adalah uji non-multikoliniaritas. Menurut Montegermi, koliniaritas terjadi karena terdapat korelasi yang cukup tinggi di antara variabel independen FIV atau Friends Inflation Factor. Menurut salah satu cara untuk mengukur besar koliniaritas yang selanjutnya adalah uji linearitas. Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. Maksudnya, apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis linear atau tidak? Kalau tidak, maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Dan yang selanjutnya adalah poin E, koefisien korelasi. Variabel besarnya koefisien korelasi berkisaran antara plus 1 sampai dengan min 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan hubungan arah dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X lebih tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y menjadi rendah.